Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat bagi kita semuanya. Sabat ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik. Kita dituntun, dipelihara satu Sabat lebih dekat kepada kedatangan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, hati kami siap ditaburi dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berkati hati kami semua menjadi tanah yang subur, agar firman yang kami dengar dapat menguatkan kami, meninggikan nama-Mu, dan menghibur bagi orang-orang yang letih lesu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam sejarah kekristenan ada banyak para syuhada, orang-orang yang sudah berjuang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan agar manusia yang tadinya menuju kepada kematian, mereka bisa diselamatkan. Penyelamatan jiwa-jiwa, penyampaian kabar Injil ini bukanlah hal yang mudah, saudaraku. Sepanjang kekekalan ada banyak orang-orang yang harus mengalami kesakitan, hinaan, bahkan sampai kepada kematian untuk membawakan kabar Injil, kabar selamat untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Di Swiss ada lahir seorang pembaharu. Setelah lama mendengarkan firman Tuhan melalui pendahulu-pendahulu seperti Martin Luther, John Wycliffe, John Huss, Jerome, dan beberapa orang-orang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pemuda ini yang datang dari Swiss terketuk hatinya setelah belajar dalam dan dalam tentang firman Tuhan. Lalu dia membaca Matius pasal 4 ayat 19. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara-saudara, dengan membaca ini berulang-ulang, pemuda ini membaca kitab Matius berulang-ulang, dan itu membakar semangatnya sehingga dia menjadi salah seorang pengabar Injil yang harus menghadapi rintangan-rintangan, hinaan, caci maki, bahkan deraan. Pelajaran pada siang ini adalah dengan judul Pembaharu dari Swiss. Beberapa minggu setelah Luther lahir, Ulrich Zwingli, dia juga lahir di pondok gembala di antara pegunungan Alpen. Setelah beranjak usia 13 tahun, dia pergi ke Bern. Di sana ada sekolah yang paling terkenal di Swiss. Namun, di sini timbul suatu bahaya yang mengancam janji hidupnya. Oleh karena upaya-upaya keras yang dilakukan oleh para biarawan untuk memikat hatinya memasuki biara. Para biarawan yang berada di Dominika Bern ini, mereka melihat bahwa sekiranya dapat memenangkan Zwingli,
mereka akan mendapatkan keuntungan dan kehormatan. Berbagai cara mereka membujuk Zwingli agar masuk ke biara. Secara kebetulan, ayah daripada Zwingli menerima informasi mengenai rencana para biarawan itu. Dan ia melihat bahwa kegunaannya di hari depan terancam. Sehingga ayah daripada Zwingli menyuruh supaya Zwingli pulang ke kampungnya. Dia sama seperti ayah daripada Martin Luther yang tidak setuju Luther masuk ke dalam biara. Zwingli menuruti perintah ayahnya. Tetapi namanya orang muda tidak betah tinggal di kampung. Sekarang ia segera meneruskan sekolahnya di Basel, dan disinilah pertama kali di Basel Zwingli mendengarkan Injil Rahmat Allah dari seorang guru bahasa kuno yang bernama Wittenbach. Telah dituntun kepada Alkitab dengan mempelajari bahasa-bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Tidak lama, Zwingli dipanggil dari Basel untuk memasuki pekerjaan di dalam hidupnya, yaitu pertama sekali bertugas di satu paroki di Alpin, tidak jauh dari kampung halamannya di bagian lembah. Setelah dia dipekerjakan sebagai seorang pelayan, Zwingli membaktikan dirinya dengan segenap jiwanya, menyelidiki kebenaran ilahi, karena ia sepenuhnya menyadari betapa ia harus tahu kepada siapa kawanan domba Kristus dipercayakan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik. Alkitab itu, kata Zwingli, datang dari Allah, bukan dari manusia. Bahkan Allah yang menerangi, memberikan kepadamu pengertian, dan firman ini tidak bisa gagal. Bagi Zwingli, apa dia katakan? Firman itu adalah terang, mengajarkan sendiri, menyatakan dirinya sendiri, ia menerangi jiwa dengan semua keselamatan dan rahmat kasih karunia. Alkitab itu menghiburkan jiwa di dalam Tuhan, melembutkan sehingga menyangkal bahwa menghilangkan diri sendiri atau merangkul Allah. Saudara-saudaraku, ya, pelajaran yang kita dapatkan dari Zwingli, orang muda ini setelah mengenal Alkitab adalah menegaskan kepada dunia di waktu itu, di hari itu, bahwa Alkitab ini adalah terang yang menyatakan dirinya sendiri, mengajarkan dirinya sendiri, menerangi jiwanya untuk keselamatan dan rahmat bagi jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, tahun 1516, Zwingli diundang menjadi pengkhotbah di biara di Enschede. Salah satu yang menarik perhatian di Enschede ini adalah adanya patung anak dara yang dikatakan mempunyai kuasa membuat mujizat-mujizat. Di atas gerbang biara ada tulisan, di sini dapat diperoleh pengampunan dosa yang sempurna. Ini ditulis di dalam Die Eichbigne bab 8 pasal 5.
Dan sepanjang masa para musafir berdatangan ke tempat pemujaan anak darah ini. Sekarang kita melihat bagaimana sikap daripada Zwingli. Apa dikatakan oleh Zwingli? Jangan kamu sangka, katanya, bahwa Allah hanya ada di tempat pemujaan ini dan tidak ada di tempat lain. Negara mana saja pun tempat kamu tinggal, Allah ada di sekitarmu dan mendengarkan kamu. Saudara-saudaraku yang kasih, ini adalah merupakan ketegasan yang dilakukan oleh Zwingli kepada orang-orang di Swiss pada waktu itu. Dia katakan begini, lebih tegas lagi. Dapatkah pekerjaan sia-sia, pengembaraan berziarah yang jauh, persembahan-persembahan, pemanggilan anak darah atau orang-orang kudus memberikan rahmat kasih Allah kepadamu? Apakah manfaatnya kata-kata yang banyak yang kita tuangkan dalam doa-doa kita? Kemanjuran apa yang dimiliki oleh mantel pendeta yang mengkilap, topi runcing, jubah panjang, sandal yang bersulam emas? Saudara-saudaraku, dia katakan begini, Allah melihat hati, tetapi hati kita jauh daripadanya. Bahkan dia katakan begini, Kristus, katanya, yang sekali telah dikorbankan di kayu salib adalah persembahan dan korban yang telah menyelesaikan dosa-dosa orang percaya sampai zaman kekekalan. Dengan kata-kata ini, Zwingli sedang membasmi, yaitu pemujaan kepada anak darah patung yang disembah itu, dan pengampunan dosa yang bisa dilakukan dengan membayar. Zwingli percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah satu-satunya korban persembahan yang menyelesaikan dosa orang yang percaya kepada Yesus sampai zaman kekekalan. Tapi saudaraku, apakah amaran ini diterima sedemikian rupa? Oh tidak, saudara. Adalah satu yang mengecewakan kepada mereka, bahwa perjalanan mereka dengan susah payah itu adalah kesia-siaan. Mereka tidak memahami pengampunan yang diberikan dengan cuma-cuma kepada mereka melalui Kristus. Dan inilah komitmen Zwingli. Apa dia katakan? Hidup Kristus telah terlalu lama disembunyikan dari umat manusia. Karena berabad-abad lamanya, ajaran-ajaran tentang kehidupan Yesus dan pelayanannya tidak disampaikan kepada umat. Tetapi para pemimpin-pemimpin gereja ini, mereka membuat upacara-upacara pemujaan-pemujaan yang lain, yang menarik perhatian kepada diri mereka, dan menerima persembahan-persembahan, upeti-upeti, dengan menyembunyikan hidup Kristus. Dan inilah yang disampaikan oleh Zwingli. Saya akan mengabdikan pelayanan saya kepada kemuliaan Allah, kepada puji-pujian kepada anaknya yang tunggal, kepada keselamatan jiwa-jiwa yang sesungguhnya, dan kepada pembangunan kepada mereka dalam iman yang benar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Zwingli menegaskan sekali lagi, firman adalah satu-satunya kuasa mutlak, dan kematian Kristus adalah satu-satunya korban yang sempurna. Dan dia berjanji, dia akan menuntun orang-orang kepada Kristus, sumber keselamatan yang benar. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, inilah sebenarnya pekabaran yang kita butuhkan saat ini. Mengarahkan pikiran saudara dan saya, jemaat, kepada Kristus. Sekali lagi saudara, harusnya sekarang ini dari atas mimbar ini, dari mulut umat-umat Tuhan, seperti Zwingli,
membawa manusia-manusia yang ada dalam kegelapan untuk mengenal Yesus yang sudah lama disembunyikan oleh orang-orang tertentu, ajaran-ajaran tertentu. Kalau saudara tidak melakukan itu, maka saya juga pastikan saudara akan melakukan pekerjaan yang lain yang bukan pekerjaan Tuhan. Itu yang sekarang terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan pekerjaan Tuhan, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang lain. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, berarti kita melakukan perintah yang lain di luar Tuhan. Saudaraku, pekabaran apa yang ada di mulut kita saat ini? Pekabaran apa yang ada di jari-jari kita saat ini? Pekabaran apa yang ada di dalam tulisan kita saat ini? Zwingli, apa dia katakan? Kristus yang disembunyikan itulah yang aku akan sampaikan. Aku akan menyampaikan firman ini kepada semua bangsa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang yang pulang dari katedral memuji Tuhan. Orang ini kata mereka adalah pengkhotbah kebenaran. Bila mana kita dengan berani, dengan tegas menyampaikan firman ini, akan banyak orang yang datang kepada Tuhan, saudara. Dan orang-orang di Swiss berkata, Zwingli adalah Musa kita yang memimpin kita keluar dari kegelapan Mesir ini. Saudara-saudaraku, bukankah itu satu hal yang membanggakan Tuhan, yang memuliakan Tuhan? Bila mana ada orang yang selama ini telah terperangkap di dalam kegelapan, tetapi dengan pekabaran yang kita bawakan, firman Allah, firman yang hidup, dia akan berkata, dia ini adalah Musa yang telah menuntun kita keluar dari kegelapan Mesir. Semeskipun banyak orang menyerangnya, meskipun banyak ejekan dan cemoohan yang dihadapi, ada orang yang bertindak kurang ajar dan mengancam, Zwingli menanggung semuanya ini dengan sabar dan berkata, jikalau kita ingin memenangkan orang jahat kepada Kristus, perhatikan baik-baik, kita harus menutup mata kita terhadap banyak hal. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan karena kita tidak tahu itu dosa, bukan karena kita tidak tahu dia itu bersalah, bukan karena tidak tahu dia itu melakukan sesuatu yang jahat, tetapi yang kita harus beritakan adalah kebenaran, bukan kejahatannya yang harus dibongkar, aibnya yang harus dibongkar, bukan saudara. Zwingli, panutan buat kita hari ini, di Sabat ini, bicarakan firman, bukan aib orang lain, bukan kejahatan orang lain. Kalau tujuanmu baik untuk merubah, memperbaiki gereja Tuhan, organisasi Tuhan ini, harusnya pekabaran kebenaranlah pekabaranmu, tulisanmu, kata-katamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat ini, pada waktu Allah bersiap-siap mematahkan belenggu kebodohan, ketahyulan, waktu itu setan bekerja keras untuk menyelubungi manusia di dalam kegelapan, dan belenggunya akan lebih kuat lagi. Saya lihat selama ini, saudaraku, ada orang yang mulai terbelenggu oleh setan, makin lama makin jauh. Akhirnya kebenaran firman Tuhan yang tadinya dia pikir mau meluruskan, tetapi dia sekarang berada di jalan yang menyimpang. Apa yang disampaikan dalam kitab ini mulai dia kritik. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hati-hati. Dikatakan ini, ketika manusia bangkit di berbagai negeri, menyatakan kepada orang-orang pengampunan pembenaran melalui darah Kristus, justru Roma tampil dengan kekuatan yang diperbarui menawarkan surat pengampunan dosa dengan uang kepada seluruh umat Kristen. Demikianlah kedua gerakan itu bersaing maju. Yang satu memberi pengampunan melalui uang, yang satu pengampunan melalui darah Kristus. Pekabaran mana yang saudara mau bawa? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau katakan begini, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh cerita tentang Zwingli. Dasar gereja adalah batu yang sama, Kristus yang sama, yang memberikan nama kepada Petrus oleh karena ia mengakuinya dengan jujur. Dari segala bangsa, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati akan diterima oleh Allah. Dan inilah sebenarnya gereja itu.
yang di luar tak seorang pun dapat selamat. Panggilan bagi kita pada sahabat ini, saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus yang tadinya Saulus, seorang pemberontak, seorang yang benci kepada orang-orang Kristen, tapi setelah hatinya dijamah oleh Tuhan. Saudara-saudara, Paulus gantinya membicarakan kesalahan orang. Di mana Stefanus harus dilempar batu, sekarang Paulus yang sudah bertobat menyerahkan tubuhnya untuk Tuhan sekalipun mengalami kematian. 1 Korintus 15 ayat 58 firman Tuhan, karena itu saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Semoga dengan firman yang saya sampaikan pada sahabat ini boleh menyentuh hati kita, saudara. Mari kita melihat diri kita sekarang. Apa yang engkau ucapkan, apa yang ada di pikiran, apa yang engkau tulis, apa yang engkau katakan. Kalau selama ini bukan firman Tuhan, bertobatlah. Tapi kalau kita bicara firman Tuhan sekarang, demi untuk membawa orang yang dalam kegelapan kepada terang Tuhan, engkau akan seperti Musa yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji nama Tuhan. Terima kasih oleh karena pengalaman seorang pemuda, Ulrich Zwingli, yang berdiri teguh sekalipun menghadapi penderitaan, memberitakan kabar kebenaran, gantinya dosa-dosa orang lain, kekurangan orang-orang lain. Dia membawa orang dari kegelapan kepada terang, sebagaimana panggilan Tuhan bagi kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan sekarang menjamah hati kami semua, agar kami boleh menjadi Zwingli yang modern, yang dapat membawakan kabar Injil kepada dunia ini, menggunakan jari jemari kami, kata-kata kami, pikiran kami, tindak tanduk kami, membawa kebenaran kepada dunia, menuntun orang dari kegelapan kepada terang-Mu. Bapa di sorga, angkat tangan-Mu yang tidak kelihatan kepada umat-Mu. Berkati mereka ya Bapa, urapi mereka. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin.